Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Rizwan Jalani dari Humas 6C Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian kualitatif beserta analisis jurnalnya. Yang pertama ada jurnal studi kasus dengan judul Gaya Komunikasi Manajer Personal Service pada Official Personal Service PT Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional 3 Jawa Barat. Masalah yang diteliti dalam jurnal ini adalah bagaimana gaya komunikasi organisasi ditetapkan oleh manajer personal service pada officer personal service di PT Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional 3 Jawa Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, sebab peneliti menggunakan kualitatif karena penelitian ini menghasilkan penemuan yang tidak dapat diukur dengan data-data statistik atau cara-cara kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif dan menggunakan paradigma konstruktivis. Peneliti menggunakan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, atau aktivitas terhadap satu atau lebih orang dengan menggunakan fokus penelitian bagaimana gaya komunikasi yang dilakukan seorang manajer personal service kepada officer personal service di PT Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional 3 Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui wawancara dengan 4 informan dengan kategori 1 informan inti yaitu manajer personal service dan 3 informan pendukung yaitu officer personal service. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita, tentunya membuat seluruh bagian penelitian, terutama data yang terkait. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penilaian, emosi, dan lain-lainnya. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu manajer personal service menetapkan 2 gaya komunikasi pada officer personal service. Yang pertama adalah gaya komunikasi satu arah. Pada gaya komunikasi ini, komunikator yang pada penelitian ini manajer tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik dari officernya. Gaya komunikasi ini digunakan manajer untuk menyampaikan target perusahaan yang harus dicapai oleh officer serta untuk menerapkan sebuah kebijakan disiplin yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam kasus ini memang feedback diharapkan oleh manajer karena kebijakan dan target perusahaan adalah suatu hal yang mutlak untuk dipatuhi, diterapkan, dan dilaksanakan oleh para officer, sehingga manajer tidak membutuhkan feedback seperti kritikan, pendapat, ataupun masukan dari para officernya. Selanjutnya ada gaya komunikasi yang kedua adalah gaya komunikasi 2 arah. Sesuai dengan teori yang ada, gaya komunikasi 2 arah atau two-way communication yaitu gaya komunikasi yang menindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasinya mencapai kesepakatan lainnya dan pengertian bersama. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu ada jurnal fenomenologi. Judul penelitiannya yaitu studi fenomenologi persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di lingkungan Gernas Kelurahan Madani. Masalah yang diteliti yaitu adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di lingkungan Gernas Kelurahan Madani. Metodologi dalam peneliti menggunakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna, konsep, dan fenomena yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Peneliti ini dikategorikan menjadi fenomenologi sebab peneliti memfokuskan penelitiannya pada persepsi masyarakat yang bersifat pengalaman individual, di mana arti fenomenologi adalah studi mengenai pengalaman, sudut pandang, serta persepsi atau pendapat bagaimana bisa terbentuk. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persepsi budaya terhadap pendidikan usia dini pada pasangan usia subur.
Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Reduksi data dilakukan setelah data terkumpul. Pada tahap reduksi data, tidak semua data digunakan untuk bahan penelitian, akan tetapi dipilih atau diseleksi terlebih dahulu sebelum dianalisis. Kemudian ada tahapan yang kedua yaitu display atau kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun hingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang terakhir ada conclusion drawing atau verification, dilakukan ketika dua langkah sebelumnya sudah terlaksana. Ketika data sudah tersaji dengan permasalahannya, maka akhirnya adalah untuk menarik kesimpulan mengenai hasil analisis tersebut. Kesimpulan tidak semerta-merta dijelaskan secara umum, namun harus berdasarkan penelitian yang tersaji. Hasil penelitian dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama ada pemahaman pelaku pernikahan usia dini. Yang pertama, alasan menikah usia dini. Dari hasil wawancara informasi yang didapatkan, informasi sangat bervariasi dikarenakan beragamnya permasalahan-permasalahan yang mendorong untuk melakukan pernikahan usia dini. Di antaranya karena perjodohan, desakan ekonomi, dan untuk mendapat keturunan. Yang kedua ada dukungan keluarga terhadap tindakan pelaku melakukan pernikahan usia dini. Dari informasi yang didapatkan, keluarga mendukung sepenuhnya tindakan pelaku pernikahan dini dan tanpa mempertimbangkan dampak dari pernikahan dini. Selanjutnya ada pemilihan calon pasangan. Selanjutnya ada usia seharusnya pernikahan dilakukan, akses informasi dampak pernikahan usia dini, pengetahuan dampak negatif pernikahan dini bagi kesehatan, dampak yang diberikan akibat menikah dini. Terus lalu ada poin yang kedua, budaya pernikahan usia dini yang didapat dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Polewali. Pernikahan usia dini di Kecamatan Polewali dari hasil wawancara dengan informasi yang didapat mengatakan bahwa pernikahan dini di wilayah kerjanya yang sangat jarang karena ketika ada pasangan yang di bawah umur yang akan menikah, dia harus ke pengadilan untuk meminta dispensasi dulu. Selanjutnya ada dampak pernikahan usia dini yang didapat dari wawancara dengan Badan Kelurahan Madate. Pernikahan usia dini yang dilakukan di Kelurahan Madate berdasarkan wawancara sekitar umur di bawah usia 20 tahun yang memiliki risiko dibandingkan usia reproduksi sehat. Selanjutnya usia yang ideal untuk menikah dan melahirkan di Kelurahan Madate seharusnya berdasarkan hasil wawancara yaitu umur 23 hingga 25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan dini di lingkungan geras adalah sosial budaya, di mana masih ditemukan praktik-praktik perjodohan anak, adanya pemahaman-pemahaman lama pernikahan, contohnya seperti penutup malu atau pasampo siri. Selanjutnya ada jurnal etnografi dengan judul penelitian Etnografi Komunikasi Orang Tua Anak di Kampung Inggris. Masalah yang diteliti bagaimana pola komunikasi antara orang tua dan anak pada masyarakat yang berada di Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur, serta mendeskripsikan penggunaan bahasa orang tua dan anak dalam proses komunikasinya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi etnografi komunikasi. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggambarkan, menjelaskan, dan membangun hubungan dari kategori-kategori yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari studi etnografi komunikasi itu sendiri untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan perilaku komunikasi dari suatu kelompok sosial. Penelitian ini akan dilakukan pada kelompok sosial Kampung Inggris di Dusun Mangonorejo, Desa Tolongrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan observasi partisipan maupun observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi berupa foto dan video. Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan penelitian etnografi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis dan interpretatif. Metode ini menurut Imade Winarta, deskriptif analisis adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara data, pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang telah terjadi di lapangan. Analisis interpretatif adalah analisis sistematis mengenai aksi sosial yang bermakna melalui observasi manusia serta terperinci
dan langsung dalam latar ilmiah, supaya bisa memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai cara orang menciptakan dan mempertahankan dunia sosial mereka. Penelitian ini dilakukan pada bagaimana penggunaan bahasa pada pola komunikasi orang tua dan anak di kampung Inggris di dusun Mangunrejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Parai, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian yang ditemukan, peristiwa komunikasi dapat terjadi dari beberapa proses komunikasi yang terjadi dan terus-menerus berulang-ulang pada suatu kelompok masyarakat atau sub lebih kecilnya yakni dalam keluarga, atau sub kecilnya seperti keluarga. Dalam kesempatan ini peneliti menjadikan orang tua dan anak sebagai objek penelitian, di mana dalam interaksi antara orang tua dan anak di kampung Inggris merupakan masyarakat tutur yang terbentuk dari orang-orang pendatang dan penduduk asli. Di lokasi penelitian, proses komunikasi antara orang tua dan anak ditinjau dari aspek linguistik adalah dilakukan dengan bahasa verbal, yakni pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Ngoko. Meskipun lokasi penelitian ini termasuk kategori daerah di Jawa Timur, akan tetapi ditemukan percakapan antara orang tua dan anak yang menggunakan bahasa Jawa Inggil. Keterampilan interaksi antara orang tua dan anak adalah memiliki kemampuan berbahasa Jawa yang baik dalam lingkungan keluarganya. Namun, yang ditemukan oleh peneliti di lokasi, anak sangat minim mengetahui bahasa Jawa dan tingkatannya. Di mana jika kita dilihat dari anak yang berbicara ngoko dan campur dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Fenomena temuan tersebut sesuai dengan pernyataan Ibrahim yang mengemukakan bahwa kompetensi komunikatif meliputi baik pengetahuan dan harapan tentang siapa yang bisa atau tidak bisa berbicara dalam setting tertentu, kapan mengatakannya, dan bagaimana harus tetap diam, siapa yang diajak bicara, bagaimana seseorang berbicara kepada orang yang status perannya berbeda, perilaku nonverbal apakah yang sesuai untuk berbagai konteks, rutin apakah yang terjadi untuk alih giliran dalam percakapan, bagaimana menawarkan bantuan dan kerjasama, bagaimana meminta dan memberi informasi, bagaimana menegakkan disiplin, dan sebagainya. Dari aspek pengetahuan, kebudayaan, para ahli sering menginterpretasikan penggunaan bahasa dalam pemahaman yang sempit seperti tindakan yang sebenarnya merupakan refleksi dari pengujaran-pengujaran tertentu, kata-kata ataupun yang dilakukan oleh penutur tertentu pada waktu dari tempat tertentu. Oleh karena itu, tujuan para ahli sosiolinguistik untuk berasumsikan bahwa pola-pola, variasi-variasi berdasarkan contoh yang sistematis dari penggunaan yang lebih atau kurang terkontrol, pengaruh dari pemahaman yang sempit. Di lokasi peneliti ditemukan bahwa anak tidak mengerti tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik sesuai dengan unggah-ungguh yang ada di dalam kebudayaan Jawa, seperti merendahkan nada saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau menggunakan bahasa kromo inggil saat berbicara dengan orang tua. Selanjutnya ada jurnal semiotika. Jurnal semiotika yang saya analisis dengan judul penelitian Analisis Semiotika Roland Barthes pada film Tiga Darah. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tanda-tanda semiotika Roland Barthes seperti tanda denotatif, konotatif, dan mitos yang tersaji dalam karya film Tiga Darah. Metodologi dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis semiotika serta menggunakan metode simak sebagai alat penelitiannya. Menurut Jaja Sudarmo menjelaskan dalam metode deskriptif, data yang dikumpulkan bukanlah angka-angka, dapat berupa kata-kata atau gambaran sesuatu. Sedangkan menurut Mahsun, dinamakan metode simak karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak di sini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menyimak penggunaan bahasa yang tersaji dalam karya film Tiga Darah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten atau isi dengan pisau analisis semiotika dari Roland Barthes. Dipilihnya analisis ini karena peneliti melibatkan suatu jenis analisis isi seperti isi komunikasi baik percakapan teks, wawancara, fotografi, dan sebagainya. Dikategorikan dan diklasifikasikan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada analisis percakapan, fotografi, suasana, serta pemilihan warna yang digunakan.
Hal ini dikarenakan faktor penelitian ini adalah tentang semiotika Roland Barthes terhadap film Tiga Darah. Dilansir dari penelitian pendekatan semiotik model Roland Barthes dalam karya sastra Prancis yang dilakukan Ninook Listianti, mengungkapkan bahwa semiotika Barthes tersusun atas tingkatan-tingkatan sistem bahasa dalam dua tingkatan. Bahasa pada tingkat pertama adalah bahasa sebagai objek, dan bahasa tingkatan kedua yang disebut metabahasa. Bahasa ini merupakan suatu sistem tanda yang berisi penanda dan petanda. Sistem tanda kedua terbangun dengan menjadikan penanda dan petanda tingkat pertama sebagai petanda baru yang kemudian memiliki penanda baru sendiri dengan istilah denotasi atau sistem terminologis. Sedangkan sistem tanda tingkat kedua disebutnya sebagai konotasi atau sistem retoris atau mitologi. Konotasi dan metabahasa adalah cermin yang berlawanan satu sama lain. Metabahasa adalah operasi-operasi yang membentuk mayoritas bahasa-bahasa ilmiah yang berperan untuk menetapkan sistem real dan dipahami sebagai petanda di luar kesatuan penanda asli, di luar alam deskriptif. Sementara itu, konotasi meliputi bahasa-bahasa yang utamanya bersifat sosial dalam hal pesan literal memberi dukungan bagi makna kedua dari sebuah tatanan artifisial atau ideologi secara umum. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini menemukan temuan-temuan sebagai berikut. Pertama, makna denotasi dan konotasi pada film ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pentingnya bersikap sopan dan menghargai seorang perempuan dan kepada siapapun. Karena apapun yang kita tabur di dunia ini, baik itu perkataan, sikap baik atau buruk kita kepada sesama orang, kita akan menuainya suatu hari nanti. Kedua, mitos yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah di saat Avandi, Jay, dan Richard mendatangi seorang psikolog dan psikolog tersebut mengklaim bahwa mereka mengalami gender diaspora syndrome, yaitu sebuah gejala di mana seorang pria secara perlahan memiliki perubahan sikap dan perilaku sebagai seorang wanita. Selanjutnya ada jurnal Framing dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Sengketa Pilpres tahun 2019 pada surat kabar Jawa Pos. Masalah yang diteliti penelitian ini adalah bagaimana objektivitas media, khususnya media Jawa Pos dalam menyampaikan berita sengketa Pilpres tahun 2019 di Republik Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan framing Robert and Mann. Menurut Robert and Mann, framing secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkapkan the power of a communication text, yaitu menunjukkan identitas para aktor yang berkompetisi untuk mendominasi teks. Menurut Robert and Mann, apa yang kini kita ketahui tentang realitas atau drama tergantung pada bagaimana kita membingkai dan menafsirkan realitas tersebut. Mann melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Dalam prakteknya yang dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Penonjolan aspek dari isu tersebut menggunakan berbagai strategi wacana. Misalnya, isu ditempatkan pada halaman depan, pengulangan pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, dan pemakaian label tertentu. Menurut Mann, framing dalam berita dilakukan dengan 4 cara. Pertama, identifikasi masalah, yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif. Elemen pertama ini merupakan bingkai utama atau master frame yang menekankan bagaimana peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan, maka realitas yang terbentuk akan berbeda. Kedua, identifikasi penyebab masalah. Penyebab di sini bisa berarti apa, tetapi bisa juga berarti siapa, bagaimana peristiwa dipahami. Tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Oleh sebab itu, masalah yang dipahami secara berbeda, maka penyebab masalahnya akan dipahami juga secara berbeda pula. Dengan kata lain, pendefinisian sumber masalah ini menjelaskan siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Ketiga, ada evaluasi moral, yaitu penilaian atau penyebab masalah. Keempat, saran penanggulangan masalah, yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang-kala memprediksikan hasilnya. Elemen keempat ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu secara dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah surat kabar Jawa Pos yang memuat berita tentang sidang MK sengketa Pilpres 2019 serta beberapa data lain yang berhubungan dengan surat kabar Jawa Pos yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana, sebab penelitian ini menganalisis wacana konteks sosial atau sengketa Pilpres dalam perihal ini dan dalam surat kabar Jawa Pos edisi 18 Juni hingga 29 Juni 2019. Hasil penelitian analisis framing dengan menggunakan teori Robert Enman pada pemberitaan terkait sengketa hasil Pilpres 2019 Capres dan Cawapres di surat kabar Jawa Pos dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah mengenai framing yang dilakukan oleh wartawan Jawa Pos dalam teks-teks berita yang ditulis. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Wawancara dalam mendefinisikan dan melihat masalah terkait konflik sengketa hasil Pilpres 2019 terkesan belum menyeluruh. Dari beberapa teks berita yang penulis analisis wartawan memang lebih memunculkan pihak paslon 02 dibandingkan paslon 01, sehingga terkesan bahwa wartawan memberikan ruang lebih banyak terhadap pasangan Prabowo Sandi dibanding Jokowi Ma'ruf Amin. Akan tetapi, setelah dianalisis kembali bahwa hampir seluruh berita yang dimuat oleh wartawan justru memperlihatkan kelemahan dari paslon 02 Prabowo Sandi. Hal ini diperkuat wartawan dengan dimunculkannya respon-respon dari MK dan KPU, sehingga dapat tergambar sangat jelas bahwa paslon 02 Prabowo Sandi merupakan tokoh yang dianggap sebagai penyebab masalah. Sementara paslon 01 Jokowi Ma'ruf adalah sebagai korban yang lebih dirugikan dengan adanya dalil-dalil yang diajukan oleh paslon 02. Pemberitaan yang ditulis wartawan menggunakan dua penggambaran nilai moral, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif sering dimunculkan terhadap penggambaran tindakan MK, KPU, dan paslon 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Sedangkan nilai negatif sering dimunculkan terhadap penggambaran tindakan paslon 02 Prabowo Sandi. Hampir seluruh teks berita yang wartawan tulis menggambarkan lemahnya posisi paslon 02 karena tidak kuatnya dalil-dalil yang diajukan serta bukti-bukti dan saksi yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan diberitakan bahwa paslon 02 juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan Pilpres. Dalam keterangan Pilpres tersebut dinyatakan keterangan palsu. Aspek kedua adalah mengenai posisi Jawa Pos dalam memberitakan sengketa hasil Pilpres 2019. Wartawan Jawa Pos dirasa kurang berimbang dalam memberitakan konflik tersebut. Hal ini dapat dilihat dari penekanan yang secara tidak langsung lebih menguntungkan posisi paslon 01 dibanding dengan paslon 02. Seluruh berita yang diambil sebagai objek kajian dalam penelitian ini cenderung mengutamakan pihak Jokowi Ma'ruf, di mana memarginalkan posisi Prabowo Sandi. Paslon 01 digambarkan sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya pengajuan sengketa hasil Pilpres 2019 ke jalur konstitusi, sedangkan paslon 02 digambarkan sebagai pihak yang bersalah dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk membuktikan tuduhannya mengenai kecurangan yang telah dilakukan oleh paslon 01. Selanjutnya ada jurnal analisis wacana kritis dengan berjudul Analisis Wacana Kritis Berita Kematian Terduga Teroris Siono di Harian Solo Pos. Masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis berita kematian Siono tersangka teroris di koran Solo Pos. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Teks yang diproduksi oleh suatu media dapat memberikan efek secara sosial ketika teks tersebut dikonsumsi oleh pembaca. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pemilihan ini berupa pengumpulan dokumen teks mengenai berita kasus kematian terduga teroris Siono yang dibuat oleh koran Solo Pos pada bulan April 2016 sebanyak 10 kali. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, di mana peneliti menganalisis data-data yang dimuat oleh koran Solo Pos pada bulan April 2016 sebanyak 10 kali. Kemudian teks tersebut dianalisis dengan menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough yang memiliki konsep bahwa untuk memahami wacana dan bagaimana wacana ini bekerja, perlu adanya analisis untuk menggambarkan bentuk dan fungsi dari teks, cara teks terkait dengan caranya diproduksi dan dikonsumsi, serta hubungan teks dengan masyarakat yang lebih luas di mana teks tersebut terjadi. Teks dianalisis pada level teks, discourse praktis, dan socioculture discourse. Hasil penelitian, berdasarkan hasil analisisnya dapat diungkapkan bahwa Solo Pos memilih beberapa diksi yang cenderung lebih netral dalam berita.
Solo Pos juga memiliki posisi independen dalam mengekspos berita tentang intervensi dari bagian lain. Tampaknya membantu menciptakan situasi yang kondusif dan damai di Solo dalam menginformasikan berita kepada masyarakat. Solo Pos memilih bersikap netral dalam penyampaian berita kematian terduga teroris Yono dengan memilih diksi yang cenderung tidak memiliki konotasi negatif maupun positif. Lalu, tataran diskurs praktis sistem produksi berita memiliki kebebasan dalam proses produksi. Dalam proses produksi berita, tidak ada intervensi pemilik modal secara langsung mempengaruhi pemberitaan kasus tersebut. Pada tataran sosiokultural praktis, media Solo Pos mengedepankan keadaan yang tetap terkontrol, aman, dan damai di wilayah sosial politik Solo Raya dan sekitarnya. Solo Pos lebih memilih menerapkan fungsi kontrol sosial atas pemberitaan yang dipilihnya dan tidak menjadikan kasus kematian terduga teroris ini sebagai opini media, melainkan mengikuti proses kasus tersebut sampai tuntas. Lebih lanjut, secara praktis, pihak Solo Pos disarankan mempertahankan fungsinya sebagai media kontrol sosial yang netral sehingga aspek objektivitas media tetap terjaga dalam setiap proses pemberitaannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait macam-macam jenis penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.